di Zoom kita mulai belajarnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang adjective clause sama noun clause. Berarti hari ini kita belajar klausa yang terakhir ya, yaitu adverbial clause. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya, Kak Aurelia sama Kak Rizka? Kedengeran, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu materinya. Oke, sudah muncul ya materinya di laptopnya teman-teman. Baik teman-teman, siang ini kita akan belajar tentang adverbial clause ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah mempelajari 2 klausa. Nah ini adalah klausa yang terakhir yang akan kita pelajari karena sudah habis ya klausanya cuma 3 itu. Cuma adjective clause, noun clause, sama adverbial clause. Besok masih ada materi comparison degree, kemudian hari terakhir kita masih belajar ini tentang penggunaan conditional sentence ya. Nah, saya mulai langsung ya. Adverbial clause adalah klausa yang berfungsi sebagai adverb. Masih ingat kemarin adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai adjective, ya kan, yang menjelaskan noun. Sedangkan noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, atau sebagai objek dari preposisi. Nah, sekarang adverbial clause ternyata dia memiliki fungsi sebagai adverb atau sebagai kata keterangan ya. Nah, teman-teman harus tahu, mungkin teman-teman kemarin akan istilahkan dibingungkan dengan berbagai macam pola gitu kan. Ada conjunction yang bertemu dengan pola verb gitu kan, ada conjunction yang bertemu dengan pola subject verb ya kan. Terus ketemu sama noun ya kan. Jadi beragam lah kemarin pola-polanya ya kan. Teman-teman tenang aja. Di dalam adverbial clause ini teman-teman nggak akan pusing memikirkan pola-pola itu lagi. Kenapa? Karena semua conjunction adverbial clause itu polanya bertemu dengan struktur yang sama ya, bertemu dengan struktur yang lengkap yaitu subject verb. Jadi teman-teman nggak perlu menghafalkan polanya ya kan, teman-teman nggak perlu mikirin, duh ini ketemunya sama verb atau sama subject verb ya, atau sama non ya gitu kan. Teman-teman nggak perlu mikirin itu karena adverbial clause kita dimudahkan, di dalam adverbial clause kita dimudahkan dengan polanya. Kenapa? Polanya itu benar-benar sama. Semua conjunction-nya harus bertemu dengan subject verb gitu ya. Terus teman-teman harus tahu bahwa di dalam adverbial clause ini ada begitu banyak conjunction ya teman-teman ya. Jadi meskipun kita dimudahkan dari segi pola, ternyata kita nggak dimudahkan dari segi conjunction. Ternyata conjunction ada banyak banget, sekitar 30-an ya kan. 3 kali lipat dari yang biasanya, kemarin-kemarin cuma 10, 12 ya kan, sekarang tiba-tiba berubah menjadi 30 gitu kan, banyak banget. Tapi tenang aja teman-teman, meskipun ini banyak banget, banyak kok yang sudah teman-teman pakai gitu kan. Teman-teman sering banget kok pakai conjunction adverbial clause ini gitu kan, kayak meskipun, karena, ketika, terus apa lagi ya? Sebelum, setelah gitu kan. Terus apa lagi? Ya pokoknya intinya conjunction-nya intinya conjunction-nya ini tuh familiar lah bagi teman-teman. Nggak kayak mungkin adjective sama noun clause. Mungkin ada yang beberapa yang mungkin agak kurang tahu gitu kan, atau mungkin nggak ngerti cara menggunakannya. Tapi kalau adverbial clause ini teman-teman rata-rata udah pada ngerti karena biasanya teman-teman pakai conjunction-nya adverbial clause ketika berbicara bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, kita mulai saja apa saja conjunction-nya. Yang pertama, saya langsung 4 ya ini ya, karena ada 4 conjunction yang memiliki arti yang sama ya. Jadi yang pertama ada because, kemudian yang kedua ada since, yang ketiga ada as, kemudian yang keempat ada in as much as. Nah, keempat conjunction ini memiliki arti dan pola sekaligus fungsi yang sama ya. Kalau artinya sama-sama karena, kalau polanya jelas ya bertemu dengan subject verb.
Sedangkan fungsinya itu digunakan untuk untuk kalimat-kalimat yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Jadi dijelaskan untuk menghubungkan kalimat yang hubungannya itu adalah sebab dan akibat, gitu ya. Karena kemarau panjang, gitu kan, hutan di pulau mana, gitu kan, hutan di daerah mana terbakar misalkan, itu kan ada sebab dan ada akibat, gitu kan. Sebabnya kemarau panjang, gitu kan. Akibatnya maka banyak pohon dan mungkin dedaunan yang sudah mulai kering, dan itulah yang paling cepat untuk menimbulkan kebakaran. Nah, seperti itu. Jadi ada sebab dan ada akibat. Karena kita malas belajar, gitu kan, kita tidak mendapatkan skor TOEFL atau IELTS yang kita inginkan. Itu kan ada sebab, ada akibat. Sebabnya malas belajar, akibat yang ditimbulkan akhirnya kita tidak dapat mendapatkan skor TOEFL atau IELTS yang kita inginkan, yang tinggi, gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima ada conjunction as long as atau so long as, ya. Conjunction as long as atau so long as ini memiliki arti selama, ya. Kemudian polanya tetap sama, ya, bertemu dengan subject verb. Lalu fungsinya masih sama juga, menjelaskan kalimat yang hubungannya sebab dan akibat. Nanti ada contoh kalimatnya, ya, kita belajar ini dulu aja, arti, pola, sama fungsinya dulu. Nanti kalau contohnya ada di bawah. Semuanya lengkap, saya buatkan 30 contoh. Kemudian yang ke-6, ke-7, dan ke-8, ya, saya sekalian aja, karena ini tiga-tiganya memiliki arti yang sama, pola yang sama, sama fungsi yang sama, ya. Ada apa saja itu? Ada although, ada even though, sama ada though, ya. 3 conjunction ini memiliki arti yang sama, yaitu meskipun atau walaupun. Kemudian, ketiga conjunction ini juga memiliki pola yang sama, jelas polanya subject verb. Dan kapan conjunction ini dipakai? Conjunction ini dipakai ketika teman-teman ingin menghubungkan kalimat yang hubungannya itu bertentangan atau berlawanan, gitu ya. Jadi itu fungsi dari ketiga conjunction ini, ya. Kemudian yang ke-9 sama ke-10 ini juga mirip, ya, conjunctionnya sama fungsinya. While sama whereas, ya. While itu artinya sementara. Nanti ada lagi, ya, while yang artinya ketika, nanti fungsinya beda. Kemudian whereas itu artinya sedangkan, gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja sih, dua-duanya ini bisa diartikan sementara ataupun sedangkan, ya, baik while maupun whereas. Nah, kedua conjunction ini memiliki pola dan fungsi yang sama. Fungsinya adalah untuk menjelaskan kalimat yang kontras atau yang membicarakan perbedaan, ya. Berbeda, antara yang satu dengan yang itu berbeda. Nanti, ya, kita lihat contoh kalimatnya, kalimat yang perbedaan itu gimana, bertentangan itu gimana, gitu kan. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng contoh kalimatnya di bawah, di slide, di halaman kedua. Kemudian yang ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14 ada conjunction if yang artinya jika. Kemudian ada conjunction unless, artinya kecuali jika. Terus ada conjunction only if, artinya hanya jika. Kemudian yang terakhir ada conjunction even if, artinya bahkan jika, ya. Keempat conjunction ini semuanya memiliki makna jika, ya kan? Ada jikanya semuanya. Nah, keempat conjunction ini ternyata juga memiliki pola dan fungsi yang sama, ya. Polanya bertemu dengan subject verb. Kalau fungsinya digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan kondisi. Ya, kondisi itu berarti kondisi tertentu. Misalkan sesuatu itu bisa terjadi kapan, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-15 ada whenever atau wherever, artinya kapanpun atau dimanapun. Polanya bertemu dengan subject verb, ya. Kalau fungsinya untuk menyatakan waktu atau kalimat yang hubungannya itu terkait waktu, gitu ya. Terus yang ke-16 dan ke-17 ada 2 conjunction yang sama. Ada when dan ada while. Karena tadi kita sudah belajar, ya, cara membedakan because sama because of, cara membedakan although, even though, sama despite, in spite of, ya kan. Terus kemarin kita juga belajar tentang cara membedakan when, while, sama during, for, ya. Nah, 2 conjunction ini juga sama, masih berfungsi untuk menyatakan waktu. Dan ini juga sering banget, ya, teman-teman pakai. Saya yakin teman-teman pasti sudah sering pakai when atau while. Kemudian yang bawah ini juga sering banget teman-teman pakai, ya, before dan after. Pastilah, ya, itu. Pokoknya although, terus when, before, after, until, since, itu
Saya rasa teman-teman udah sering pakai itu dan sering menggunakan gitu kan, baik di speaking maupun di writing. Nah, terus before after ya, seperti biasa artinya sebelum sama setelah. Habis itu fungsinya masih sama untuk menjelaskan waktu. Terus ada conjunction until, artinya sampai. Ya. Fungsinya masih sama juga untuk menjelaskan waktu. Terus ada conjunction since, artinya sejak. Fungsinya juga masih sama ya untuk menjelaskan waktu. Terus ada conjunction once. Ya. Once ini artinya adalah segera setelah. Segera setelah Aisyah membuka aplikasi Zoom, gitu kan, Kak Ariska dan Kak Aurelia masuk, gitu kan, masuk ke dalam yaitu ke kelas, gitu, masuk kelas. Nah, jadi membicarakan waktu juga atau segera setelah presiden datang, gitu kan, rapatnya akan segera dimulai, gitu. Jadi ngomongin waktu juga, ya kan, waktu setelah kejadian tersebut atau setelah seseorang itu datang, apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-23, 24 dan 25 ini juga hampir sama ya. Conjunction-nya ada so that artinya sehingga, ada in the hope that artinya dengan harapan. Kemudian ada to the end that artinya dengan tujuan akhir ya. Ketiga conjunction ini memiliki arti yang sama, yaitu untuk menjelaskan tujuan, sama seperti in order that sama less juga ya. In order that artinya supaya, less artinya agar kan, sehingga, dengan harapan, dengan tujuan akhir gitu kan, supaya, agar, itu semuanya sama. Sama-sama berfungsi untuk menjelaskan purpose atau tujuan. Terus yang ke-28 ada conjunction as atau like ya. Tadi as yang di atas artinya karena, sedangkan as yang ini di bawah ada lagi artinya seperti. Terus ada dua juga yang since di atas artinya karena, since yang barusan ya kan artinya sejak. Terus ada lagi yang satu lagi tadi apa tadi? Yang sama tadi ya. Since, terus as, sama apa lagi yang sama? Udah cuma dua itu ya. Oh, while. While yang di atas artinya sementara, while yang di bawah artinya ketika. Gitu. Jadi ada 4 conjunction yang sama ya. Since, as, while. Oh, 6 deh. 6 ya. 6 kan 3 kali 2, 6 ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. As atau like itu memiliki arti seperti ya, bertemu dengan subject verb. Fungsinya untuk menjelaskan cara atau pengandaian. Kemudian yang ke-29 ada conjunction as if atau as do, artinya seolah-olah. Nah, conjunction ini memiliki fungsi untuk menjelaskan cara atau pengandaian juga. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ke-30 ada conjunction just as, artinya tepat seperti atau sama seperti. Ini juga bertemu dengan subject verb, polanya juga masih sama, menjelaskan cara atau pengandaian. Oke, kita lihat dulu aja contoh kalimatnya. Karena teknologi tidak memiliki batasan-batasan ya, because technology has no restrictions, many people use it for crime. Banyak orang menggunakannya untuk tindak kejahatan. Jadi ada sebab dan ada akibat. Ingat ya, because tadi adalah conjunction yang digunakan untuk menjelaskan sebab dan akibat. Kalimat ini sudah mengandung sebab dan akibat. Sebabnya apa? Sebabnya teknologi nggak memiliki batasan. Nah, akibatnya atau akibat yang ditimbulkan, maka banyak orang menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi tersebut untuk tindak kejahatan seperti penipuan, ya kan? Dan itulah, kita kan udah sering banget tuh di SMS gitu kan, atau di tahu, selamat, Anda mendapatkan uang 10 juta atau apa gitu kan. Nah, itu kan juga termasuk tindak kejahatan kan, tipu-tipu lah istilahnya. Kemudian yang kedua contohnya, since you have not read the article, you don't know about cell phone radiation. Karena kamu belum membaca artikel, kan, kamu tidak mengetahui tentang radiasi ponsel. Oh ya, teman-teman harus tahu ya bahwa semua conjunction adverbial clause itu bisa berdiri di awal dan di tengah kalimat, ya. Cuman bedanya gini, kalau conjunction-nya itu berdiri di awal kalimat, maka teman-teman harus memberikan tanda koma sebelum subject verb yang kedua. Tapi
Kalau conjunction-nya itu berada di tengah-tengah kalimat, teman-teman tidak perlu tidak perlu menambahkan tanda koma di dalam kalimat tersebut ya. Conjunction di awal, tambahkan koma di tengah. Conjunction di tengah, teman-teman nggak perlu ngasih koma. Oke. Karena kamu belum membaca artikel, koma, kamu tidak mengetahui tentang radiasi ponsel atau radiasi HP gitu ya. Sebabnya apa? Sebabnya ya kamu belum baca artikel gitu kan. Akibatnya apa yang ditimbulkan? Kamu nggak ngerti kalau ponsel itu ternyata punya radiasi yang berbahaya. Nah, seperti itu ada sebab, ada akibat gitu ya. Yang ketiga, karena para tamu belum meninggalkan ruangan, gitu kan? Pemilik rumah tidak membersihkan meja-meja, gitu ya. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya ya tamunya belum pulang. Akibatnya ya nggak berani dong si pemilik rumah tuh mau bersih-bersih meja, nanti takutnya ngusir, gitu ya. Jadi itulah kalimat yang menghubungkan sebab dan akibat. Jadi contoh-contohnya seperti itu tadi ya. Yang keempat juga masih sebab dan akibat. Karena kamu adalah kepala kantor mereka gitu atau pimpinan kantor mereka gitu kan, kantor pimpinan mereka, kamu bertanggung jawab dengan you are responsible for the behavior. Kamu bertanggung jawab terhadap perilaku dari orang-orang ini atau dari karyawan-karyawan ini gitu kan. Kamu kan kepala kantor gitu loh. Maksudnya kamu tuh pimpinan. Ya udah berarti kamulah yang harus bertanggung jawab gitu kan. Jadi sebabnya ya kamu tuh pimpinan. Ya akibat yang ditimbulkan adalah kamulah yang harus bertanggung jawab. Masa yang disuruh tanggung jawab satpam gitu kan nggak mungkin. Jadi pimpinannya atau ketuanya atau kepalanya yang harusnya bertanggung jawab gitu ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kemudian yang kelima, kamu bisa meminjam uangku selama kamu dapat mengembalikannya sesegera mungkin. Ya kan ini juga ada sebab, ada akibat. Ya kan? Kalau kamu ini bisa mengembalikan secepat mungkin ya akibatnya aku tuh nggak akan pelit gitu loh minjemin uang ke kamu gitu loh. Maksudnya nih tak pinjemin uang gitu kan. Tapi kalau kamu aja nggak mau mengembalikan sesegera mungkin ya aku males gitu kan. Apalagi kalau kamu pas ditagih malah marah-marah. Nah itulah contoh-contoh kalimat yang menghubungkan sebab dan akibat ya. Kemudian yang keenam, ada conjunction yang menghubungkan kalimat yang hubungannya itu adalah bertentangan atau berlawanan. Contohnya, meskipun TOEFL dan IELTS itu sulit, mereka masih dipelajari oleh banyak siswa. Ya kan? Bertentangan kan, berlawanan kan? Harusnya kalau teman-teman tuh tahu TOEFL sama IELTS itu sulit, harusnya teman-teman nggak usah belajar TOEFL, nggak usah belajar IELTS, sulit kok ngapain dipelajari gitu kan? Tapi ternyata ya kan bertentangan dengan keadaan semestinya. Ternyata teman-teman meskipun udah tahu sulit tetap dipelajari, tetap ikut les gitu kan, tetap ikut kursus, tetap belajar. Pokoknya intinya bertentangan lah, ya kan? Meskipun sulit teman-teman nggak akan menyerah begitu saja, gitu ya. Kemudian yang nomor 7, even though light is needed by plants, meskipun cahaya dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan, cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman. Ya kan? Berlawanan kan, bertentangan kan, katanya cahaya dibutuhkan gitu kan, tapi ternyata cahaya itu juga bisa mengakibatkan perlambatan ya kan, perlambatan terhadap tumbuhan atau tanaman gitu kan. Jadi meskipun dibutuhkan ternyata cahaya juga bisa menghambat atau menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut gitu ya. Jadi bertentangan atau berlawanan. Kemudian yang ke-8, meskipun para dokter telah memberi dia laki-laki the best medical care, perawatan atau pengobatan kesehatan yang terbaik gitu kan, mereka para dokter tersebut tidak bisa menyelamatkan nyawanya si laki-laki itu, ya kan? Bertentangan kan, harusnya kalau udah segala macam cara dilakukan kan untuk menyembuhkan, segala obat, segala perawatan udah dikasih gitu yang terbaik, harusnya kan sembuh gitu kan orangnya tadi kan, yang sakit dengan laki-lakinya tadi kan harusnya sembuh, tapi ternyata bertentangan atau berlawanan ya kan. Ya, karena kan yang namanya umur usia itu kan ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan dokter ya. Jadi bertentangan gitu kan dengan harapan para dokter tersebut. Kemudian yang ke-9, ini kalimat yang menyatakan perbedaan atau kontras ya, seperti yang saya bilang tadi. Contohnya, some people prefer, beberapa orang memilih untuk naik taksi, while sementara gitu kan orang-orang yang lainnya lebih memilih untuk naik subway, kereta bawah
serta bawah tanah ya. Jadi itu adalah contoh kalimat yang membicarakan perbedaan gitu kan. Orang sana suka naik taksi, orang sini suka naik kereta bawah tanah, misalkan seperti itu. Atau mungkin Kak Reska suka belajar TOEFL, suka belajar IELTS misalkan. Kak Aurelia mungkin suka belajar TOEFL. Nah, misalnya seperti itu. Contoh aja ya. Contoh yang kedua ada whereas. Whereas artinya sedangkan ya. Dia juga membicarakan kalimat yang hubungannya itu kontras atau bertentangan. Contohnya beberapa siswa gitu kan ingin belajar TOEFL. Sedangkan siswa-siswa yang lainnya ingin belajar IELTS, ya kan? Ada yang mau belajar TOEFL, ada yang mau belajar IELTS. Jadi ngomongin perbedaan atau kontras, gitu ya. Nomor 11. Each of the students want to study. Mana ini? Oh alah, ini perbedaan penggunaan each yang tanpa of sama each yang pakai of ya. Each yang tanpa of itu ketemunya sama non-singular, student. Tapi kalau each yang pakai of ketemunya sama non-plural ya. Jadi meskipun mereka memiliki verb yang sama, ya kan? Verbnya itu sama-sama suka S, sama-sama wants, tapi mereka memiliki perbedaan dari noun-nya. Kenapa? Karena yang satu itu noun-nya nggak pakai S, ya, singular, sedangkan yang satunya itu noun-nya pakai S, plural. Jadi each yang tanpa of bertemu sama non-singular, each yang berpasangan dengan of, dia bertemu dengan noun plural. Ya, jadi itu perbedaan each tanpa of sama each pakai of. Ya. Kemudian yang ke-12, jika harga dasar di atas harga normal, if the basic price is above the normal price, it can cause surplus in the market. Itu dapat menyebabkan atau mengakibatkan kenaikan harga di pasar, ya kan? Masih ingat tadi if untuk menyatakan kondisi. Kalau kondisinya harga dasar aja udah di atas harga normal, ya jelas nanti akan terjadi kenaikan harga di pasar gitu kan, terjadi surplus. Nah, bahasa ekonominya seperti itu. Kemudian nomor 13 maksud saya ya. Unless juga untuk menyatakan kondisi ya. No country in the world can really develop unless its citizens are educated. No country. Tidak ada negara di dunia yang bisa benar-benar berkembang kecuali jika rakyatnya terdidik. Ya, jadi ini ngomongin kondisi. Berarti kalau kondisinya itu rakyatnya terdidik, ya otomatis negara itu akan menjadi negara yang berkembang gitu kan. Tapi kalau rakyatnya aja yang nggak terdidik gitu kan, nggak berpendidikan, nggak sekolah ya kan, nggak lulus SMP, SMA gitu kan, atau mungkin nggak ada yang kuliah gitu kan, habis SD langsung nikah misalkan gitu kan, se-Indonesia misalkan, ya udah Indonesia tuh bakalan sulit untuk mencapai tingkatan negara berkembang. Berkembang aja sulit ya kan, apalagi maju. Contohnya seperti itu. Terus nomor 14 ini juga masih menyatakan kondisi. Ya. Acetaminophen itu sangat berbahaya terhadap anak-anak. Hanya jika dosisnya terlalu tinggi, ya kan? Ada kondisi di mana ketika acetaminophen itu diberikan dengan dosis yang tinggi untuk anak-anak, ya pasti bakalan berbahaya dong untuk anak-anak. Tapi kalau kondisinya itu diberikan sesuai dengan resep dokter, aturan dari apoteker, perawat, dan lain sebagainya gitu kan, ahli farmasi. Nah, acetaminophen itu nggak akan berbahaya untuk anak-anak ya. Acetaminophen itu pil atau obat sebangsa paracetamol atau obat penurun demam atau panas gitu ya. Kemudian nomor 15 ini juga masih menyatakan kondisi. Even if the heroes died at the war, their struggles will be remembered by the society. Meskipun para pahlawan gugur di medan perang, perjuangan-perjuangan mereka akan diingat atau akan tetap diingat oleh masyarakat. Ya kan? Jadi kondisinya meskipun udah gugur pun, udah meninggal pun, pahlawan itu akan selalu dikenang, gitu kan? Apalagi kalau masih hidup sampai sekarang, ya kan, pasti bakal dihargai banget, dihormati banget jasa-jasanya, ya kan. Kemudian yang ke-16, dia membicarakan waktu ya teman-teman. Whenever they want to donate their blood, they can come to the Indonesian Red Cross. Kapanpun mereka ingin mendonasikan darah mereka,
mereka dapat atau mereka bisa datang ke PMI, ya, Indonesian Red Cross itu PMI. Jadi ngomongin waktu, ya udah kapanpun kamu mau donor darah, ya udah kamu bisa datang ke PMI gitu kan. PMI itu siap sedia menerima darahmu seperti itu. Kemudian yang ke-17 juga masih ngomongin waktu, ya. Ketika seekor burung menghirup nafas, when a bird inhales, air actually leaves its lungs and fresh air enters its lungs. Berarti ketika seekor burung menghirup nafas, gitu kan, udara sebenarnya meninggalkan paru-parunya dan udara segar masuk, ya kan, ke dalam paru-parunya. Ya, ini ngomongin waktu ketika si burung itu menghirup nafas. Yang terjadi adalah yang di sebelah kanannya itu. Kemudian yang ke-18, while new technology comes out, we generally understand it in terms of what it displays. Ketika teknologi baru itu datang, kita secara umum gitu kan mengerti tentang hal apa saja yang digantikan atau dipindahkan. Misalkan nih, kita kan tahu kalau smartphone itu kan setiap bulan pasti ada yang baru gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya tahu apa saja yang berbeda gitu kan. Mungkin speknya, mungkin apa kameranya, mungkin memorinya, mungkin layarnya, tampilannya ya, dan lain sebagainya ya kan. Itu ngomongin waktu juga. Waktu di mana teknologi itu keluar atau rilis ya. Teknologi yang terbaru misalkan. Nomor 19 juga masih membicarakan waktu ya. Sebuah surat itu akan dibawa oleh seseorang gitu kan menaiki kuda sebelum teknologi ditemukan. Bayangkan zaman dulu tuh ternyata kalau mau ngirim surat aja harus pakai kuda gitu kan. Bayangkan kalau zaman sekarang kita harus ngirim surat pakai kuda ya kan, nyampe-nya kapan gitu kan. Kita udah butuhnya cepat gitu kan, butuh dijawab cepat, butuh ketemu cepat gitu kan. Gara-gara ngirim suratnya itu pakai kuda gitu kan. Jadi berminggu-minggu bisa jadi ya. Bayangkan sekarang tuh betapa mudahnya kita untuk mengirim surat ya kan, lewat WA bisa, ya kan, mengirim pesan ya kan, pakai pesan bisa, pakai email bisa, pakai Instagram bisa, pakai Line bisa ya kan, WeChat bisa dan semuanya ya kan. Jadi begitu gampangnya kita di zaman sekarang ini ya kan, semuanya begitu mudah. Bahkan untuk mengirim surat pun kita nggak perlu repot-repot harus ini nyewa kuda lah, nyewa burung merpati lah apa ya kan. Zaman dulu itu kan orang itu kan susah gitu kan mau ngapa-ngapain kan karena belum ada teknologi gitu kan. Kemudian nomor 20 ya. Ketika teknologi ditemukan, banyak orang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi ini juga membicarakan waktu. Terus 21, most people delay going to the dentist until they have a tooth problem. Sebagian besar orang menunda pergi ke dokter gigi sampai mereka memiliki masalah gigi. Ya, jadi ngomongin waktu juga ya. Jadi orang-orang tuh pada nggak mau ke dokter gigi kalau belum sakit gigi. Jadi kalau udah sakit gigi, kalau pas waktunya udah sakit gigi udah nggak kuat baru ke dokter gigi gitu kan. Padahal seharusnya menurut anjuran dokter gigi kita tuh seharusnya setiap 6 bulan sekali periksa atau kontrol setidaknya ke dokter gigi ya. Tapi ya namanya orang Indonesia ya kan, kita semua pasti mikir lah ya kalau ke dokter gigi pasti keluar uang gitu kan. Apalagi kalau rutin ya, mending kadang kita mikirnya mending uangnya dipakai buat jajan ya kan, buat beli es teh atau es jeruk, nah, atau mie ayam dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian nomor 22. Ini juga masih membicarakan waktu ya teman-teman. Sejak aturan dibuat oleh authority itu pihak yang berwenang atau lembaga yang berwenang, ya kan, the community atau masyarakat mematuhi peraturan tersebut. Ya kan, ngomongin waktu kan, kalau pas ada peraturan baru gitu kan, diterbitkan, dibuat, diumumkan sama pemerintah, ya udah masyarakat biasanya akan mematuhi aturan tersebut gitu ya. Masyarakat yang baik atau rakyat yang baik tuh pasti akan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ke-23, segera setelah ya. Segera setelah dekan datang di universitas, rapatnya akan dimulai. Jadi segera setelah itu juga membicarakan waktu atau menjelaskan kalimat yang menghubungkan waktu ya. Terus lanjut
Many athletes set their diet so that they will get healthy and beautiful body. Banyak atlet mengatur pola makan mereka sehingga mereka akan mendapatkan tubuh yang sehat dan indah. Gitu. Jadi menjelaskan tujuan ya, ingat, so that, in the hope that, to the end that, in order that, sama less itu adalah conjunction yang menjelaskan tujuan atau purpose. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai. Kenapa sih para atlet itu mengatur pola makan mereka, gitu kan? Tujuannya adalah ya biar mereka punya tubuh yang indah, kayak tubuh yang kekar, yang bagus, gitu kan, ideal, seksi dan sebagainya, gitu kan. Namanya juga atlet, gitu kan? Masa atlet perutnya buncit, gitu kan? Atau masa atlet obesitas kan nggak mungkin ya. Jadi diatur pola makannya, gitu kan? Karena tuntutan profesi, gitu kan, atlet itu kan harus bersaing dengan atlet-atlet yang lain. Kemudian yang ke-25, pemerintah menaikkan gaji guru. In the hope that, dengan harapan, gitu kan, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa, gitu ya. Karena guru, gitu kan, itu kan penentu keberhasilan bangsa, gitu kan. Karena bangsa yang bangsa yang bagus, yang maju itu pasti pendidikannya juga bagus, gitu ya. Jadi guru berperan penting di dalamnya. Kemudian 26 ya, I study English very hard to the end that I can pursue my dreams to get scholarship. Saya belajar bahasa Inggris dengan keras atau dengan sungguh-sungguh. Dengan harapan akhir, saya bisa mengejar impian-impian saya untuk mendapatkan beasiswa. Ya. 27, the school facilities will be improved in order that the students can learn comfortably. Fasilitas sekolah akan ditingkatkan. In order that supaya murid-murid atau siswa-siswa dapat belajar dengan nyaman. Ya kan? Ada harapan kenapa fasilitas-fasilitas sekolah itu ditingkatkan oleh Bapak Kepala Sekolah misalnya, atau oleh Dinas Pendidikan, atau ya Menteri Pendidikan misalnya. Terus 28 ya. He had to leave for the airport early, lest he didn't miss the flight. Dia harus pergi ke bandara lebih awal, gitu kan? Agar ya, lest itu artinya agar dia tidak ketinggalan pesawat atau ketinggalan penerbangan. Iyalah, kalau ketinggalan penerbangan tuh ya sayang uangnya, ya kan? Udah bayar 2 juta ya kan, gara-gara telat, uangnya melayang, gitu kan? Kita nggak bisa naik pesawat, misalkan seperti itu, gara-gara telat. Terus ke-29, siswa-siswa saya selalu menyelesaikan PR-PR mereka seperti yang saya katakan di kelas, misalkan. Jadi ini menjelaskan cara mengerjakan mereka itu sama seperti yang saya perintahkan. Kerjakan halaman sekian sampai halaman sekian, misalkan. Ada guru, gitu kan. Kasih tahu PR-nya ya, bab sekian, misalkan. Dikerjakan pilihan ganda aja, atau mungkin IC, atau mungkin bla bla bla, gitu. Jadi menjelaskan cara. Terus sampai 30, the girls admire an actor as if atau as though the actor is the most handsome boy in the world. Para gadis-gadis atau para cewek-cewek itu mengagumi seorang aktor seolah-olah, gitu kan, aktor tersebut adalah laki-laki yang paling ganteng di dunia, gitu ya. Padahal masih ganteng Mr. Imam ya. Enggak, bercanda. Suami sendiri dipuji sendiri kan, soalnya nggak ada yang memuji. Oke, berarti itu menjelaskan pengandaian, ya kan. Jadi banyaknya wanita yang mengagumi seorang artis tersebut, ya kan. Misalkan Lee Min Ho, misalkan, ya kan, yang kemarin katanya lagi booming itu, entah apa itu Korea itu, saya nggak ngerti, nggak paham ya. Bukan pecinta drakor. Terus, nah seolah-olah seperti dia yang paling ganteng di dunia. Nah seperti itu. Ini ngomongin pengandaian. 31, dia selalu mengerjakan pekerjaan rumah seperti yang ibunya perintahkan, misalkan. Jadi she always does the chores every day just as her mother's commands. Jadi ngomongin cara atau pengandaian tadi ya. Jadi tepat seperti, berarti ngomongin cara, berarti ya, lebih tepatnya cara. Kalau pengandaian kayak yang di nomor 30 itu pengandaian seolah-olah, gitu kan. Itu ya teman-teman contoh-contohnya.
ada 31 contoh ya, jadi banyak banget conjunction-nya. Bisa teman-teman pakai. Terus teman-teman kalau mungkin teman-teman kalau mau pakai conjunction karena tuh pakainya because terus ya, cobalah sekali-sekali diganti pakai since lah, pakai as lah, pakai in as much as lah gitu kan. Jadi teman-teman tuh nggak monoton pakai because terus gitu loh. Jadi dan teman-teman jangan mengkhawatirkan gitu loh. Kan since sama as ada dua artinya. Nanti kalau examinerku nggak paham gimana? Kalau yang ngoreksi tulisanku nanti nggak paham kalau aku ini maksudnya karena nanti gimana? Kalau mereka nggak bisa ngertiin, tenang, nggak mungkin itu terjadi ya, karena examiner tuh jauh lebih pintar daripada kita. Jadi mereka nggak akan kebingungan menganalisis ini since yang artinya karena atau sejak, ini as yang artinya karena atau seperti. Teman-teman nggak usah mempermasalahkan itu, karena namanya examiner tuh dibayar, mereka tuh harusnya lebih pintar daripada kita, jadi jangan khawatir ya. Toh ini juga sering banget kok conjunction ini muncul di reading ya, reading TOEFL, reading IELTS, semuanya sering muncul. Jadi kalau nulis ya usahakan ini di mix gitu, teman-teman tuh bervariasi gitu loh, biar jangan pakai because terus gitu. Atau mungkin teman-teman keseringan pakai although, coba diganti pakai even though. Nah, seperti itu. Jadi biar tulisannya itu nggak monoton, nggak pakai conjunction itu terus gitu loh. Jadi ada inilah perubahan gitu kan, maksudnya karena kan conjunction itu kan artinya juga sama gitu. Jadi kenapa nggak dipakai gitu kan? Kadang-kadang tuh kita udah belajar tapi karena kita nggak pakai, kita akhirnya jadi lupa gitu kan, lupa kalau ternyata itu juga conjunction, atau lupa kalau itu ternyata juga conjunctionnya adverbial clause. Oke, sampai sini sebelum saya lanjutkan ke peringkasan, adakah yang mau ditanyakan? Kak Aurelia ataupun Kak Reska? Saya belum ada, Kak. Belum ada ya. Kalau Kak ini, Aurelia, ada nggak pertanyaan? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Oke teman-teman, kalau jelas, saya lanjutkan ke peringkasan adverbial clause ya. Nanti kita lihat materinya. Apakah peringkasannya berbeda dengan dua peringkasan yang kemarin gitu kan? Kemarin ada reducing, omitting, abridgment gitu kan. Sekarang kita coba lihat peringkasan adverbial clause. Peringkasan AVC. Oke. Saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi adverbial clause itu juga punya peringkasan ya teman-teman ya. Peringkasannya ada dua juga. Ada reducing dan ada abridgment. Kemarin adjective clause ada reducing, ada omitting. Terus noun clause ada omitting sama abridgment. Sekarang adverbial clause ada reducing dan ada abridgment ya. Ciri-ciri reducing itu sudah tidak ada conjunction. Terus nanti kalimatnya subject verb-nya tinggal satu ya. Kalau ciri-ciri abridgment, di dalam kalimatnya masih ada conjunction, ya, tapi subject verb-nya tinggal satu. Ya. Jadi kalau reducing nggak masalah ya, nggak ada conjunction, subject verb-nya tinggal satu. Yang agak aneh itu yang abridgment. Masih ada conjunction, tapi subject verb-nya tinggal satu. Ya kan, ada conjunction, tapi subject verb-nya tinggal satu. Jadi abridgment itu dari kemarin lucu ya, dari non-clause pun juga begitu ya. Ada conjunction, tapi ternyata kalau kita hitung subject verb-nya tinggal satu gitu ya. Nah, reducing nanti teman-teman akan menghapus conjunction subject sama verb auxiliary. Kalau abridgment teman-teman tidak boleh menghapus conjunction, jadi cukup subject sama verb auxiliary-nya saja yang dibuang. Nah, hasil dari reducing itu biasanya di awal kalimat langsung muncul verb ing atau verb 3 ya. Terus habis itu koma, baru setelah koma muncul subject verb. Jadi nggak ada conjunction-nya. Kalau abridgment, ciri-cirinya di awal kalimat tiba-tiba langsung muncul conjunction. Ya. Terus setelah conjunction nggak ada subject verb. Hanya ada verb ing sama verb 3 saja. Kemudian setelah verb ing sama verb 3-nya baru kita muncul subject verb. Dan subject verb-nya cuma satu, padahal ada conjunction. Itulah keistimewaan reducing. Ya. Reducing sama omitting itu aneh, tapi benar. Gitu ya. Kemudian atau polanya juga bisa dibalik, subject verb-nya di awal kalimat, terus habis itu ketemu sama conjunction. Nah, setelah conjunction nggak ada subject verb, tapi langsung ketemu sama verb ing atau verb 3. Ya. Ingat ya, jika verbnya itu dibaca mobe, itu berarti kalimatnya aktif.
atau verbnya aktif ya. Berarti verbnya nanti harus kita ubah menjadi verb ing, sama seperti aturan di dalam adjective clause. Tapi jika verbnya dibaca di atau ter, berarti itu kalimatnya pasif, verb pasif, maka nanti verbnya harus kita ubah menjadi verb 3. Pokoknya aturannya sama persis seperti dalam reducing adjective clause ya. Aturannya sama persis seperti itu. Kemudian pengecualian untuk kalimat-kalimat nonverbal ya. Nonverbal itu biasanya disebut dengan kalimat nominal. Yang ketemu sama adjective, noun, adverb itu loh, yang kalimat nominal ya kan, atau nonverbal. Nah itu aturannya ada sendiri, aturan peringkasannya seperti ini ya. Conjunction bertemu dengan subject verb, bertemu dengan adjective. Nah, nanti yang dihapus adalah subject sama auxiliary-nya aja. Berarti nanti conjunction-nya langsung bertemu dengan adjective ya. Seperti ini polanya, conjunction langsung ketemu sama adjective. Ini namanya de-abridgment. Kemudian kalau ketemu sama noun, cara meringkasnya beda lagi. Conjunction sama subject verb-nya dibuang, jadi nanti tinggal noun-nya. Tapi nanti sebelum kita tuliskan noun, biasanya ada being dulu, baru ketemu sama noun. Ya. Terus yang ketiga, ya kalau ketemu sama adverb itu juga beda lagi ya. Bedanya, tapi tetap sama kayak adjective ya. Jadi conjunction-nya nggak boleh dibuang. Yang dibuang cuma subject verb-nya aja. Berarti nanti conjunction-nya langsung bertemu dengan adverb. Conjunction plus adverb ini namanya juga abridgment. Ingat, abridgment itu conjunction-nya masih ada, kalau reducing, conjunction-nya dibuang. Ya. Terus ada syaratnya ya teman-teman ya ketika meringkas ya. Syarat yang pertama adalah subjeknya harus sama. Seperti kemarin yang di dalam noun clause ya kan. Subjeknya harus sama. Sama itu tidak harus tulisannya sama persis. Salah satunya bisa diganti menjadi pronoun. Ya. Asalkan pronounnya sesuai dengan subjek tadi, subjek yang ada gitu kan. Nah, terus yang kedua, tidak ada verb yang berupa modal yang jatuh setelah conjunction. Kalau kemarin noun clause kan harus ada verb yang berupa modal, atau verb yang jatuh setelah conjunction wajib berupa modal kalau noun clause. Kalau adverbial clause malah bertentangan. Sebaliknya, kebalikannya noun clause ya. Kalau adverbial clause malah verbnya itu jangan berupa modal, itu baru bisa di reducing gitu ya. Kalau verbnya berupa modal nggak bisa di reducing. Itu kalau adverbial clause. Kebalikannya noun clause. Kemarin noun clause harus ada modal. Kalau adverbial clause malah nggak boleh ada modal. Ya. Modal itu ya kayak will, can, may, might, must, should, could, would, shall, ought to ya. Nah itu. Oke teman-teman, silakan dilihat contohnya ya. Seperti biasa, saya entah kenapa kalau jam segini, ini perut saya tuh sakit, pengen ini mengeluarkan ini. Teman-teman, nggak apa-apa ya, saya tinggal dulu ya. Ini saya munculkan, contohnya semuanya udah lengkap ini. Kolom yang pertama ini, kalimat asli, kalimat yang udah di reducing, kalimat yang udah di abridgment tapi dia aktif, berarti nanti hasilnya verb ing. Reducing sama abridgment aktif ya, berarti hasilnya menjadi verb ing. Kemudian kolom yang kedua, ini adalah kalimat asli, kalimat yang udah di reducing, sama kalimat yang udah di abridgment tapi dia pasif. Berarti nanti hasilnya adalah verb 3. Yang atas verb ing, yang bawah verb 3. Terus kemudian yang kolom terakhir ini yang non-verbal atau tadi nominal ya. Ini teman-teman ada yang pakai bahasa non-verbal atau teman-teman mungkin ada juga yang pakai bahasa nominal ya. Oke teman-teman, silakan dibaca dulu contoh kalimatnya, nanti saya jelaskan setelah saya kembali dari tempat ini. Bentar ya teman-teman, ya maaf ya. Setiap jam segini ditinggal terus.
ya Kak Aurelia sama Kak Reska? Alhamdulillah udah selesai. Maaf, setiap jam segini saya pasti sakit perut. Saya lanjutkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh kalimat adverbial clause yang masih asli ya. Contohnya seperti ini. When the astronauts are orbiting the Earth, they observe some phenomena in the universe. Ketika para astronot sedang mengelilingi bumi, mereka mengamati beberapa kejadian atau peristiwa di alam semesta. Ya, ini kan kalimatnya masih asli. Ada 2 subjek, kemudian ada 2 verb, dan ada 1 conjunction when. Nah, teman-teman harus tahu bahwa are orbiting di sini itu dibaca sedang mengelilingi, bukan sedang dikelilingi. Ya, jadi dibaca sedang berarti dia kalimat aktif. Berarti kalau mau di reducing, pasti nanti hasilnya menjadi verb ing ya. Mau di reducing, mau di abridgment, hasilnya sama-sama verb ing. Cuman kalau reducing udah nggak ada conjunction, kalau abridgment, conjunctionnya masih ada, nggak boleh dibuang. Nah, kalau udah di reducing, berarti apa yang dibuang? Yang dibuang adalah subjek yang berupa pronoun. Berarti siapa yang dibuang? They. They ini dibuang ya. Kemudian apa saja tadi yang dibuang? Verb auxiliary, ya kan? Verb auxiliary dibuang, berarti are-nya dibuang, they-nya juga dibuang, ya kan? Habis itu subjeknya ini harus dipindahkan ke belakang. Dipindahkan menggantikan posisinya they. Berarti astronotnya dipindahkan ke they, ya kan? Berarti di depan tinggal apa dong? Tinggal when sama orbiting, ya kan? Astronot udah pindah ke belakang, are udah dibuang, they udah dibuang, berarti tinggal when orbiting. Nah, reducing itu harus membuang atau menghilangkan conjunction. Berarti kalau kita mau mereducing, berarti when-nya juga harus dihapus. Berarti tinggal apa dong kalau when udah dihapus? The astronaut udah dipindahkan ke belakang menggantikan posisinya they. Are udah dibuang, they juga udah dibuang. Berarti tinggal apa dong? Tinggal orbiting the Earth, ya kan? Berarti ya udah orbiting the Earth, the astronauts, ya kan, observe some phenomena in the universe, ya kan? Mengelilingi bumi, gitu kan? Para astronot mengamati beberapa kejadian atau peristiwa di alam semesta, gitu ya. Jadi verb ing, baru muncul subject verb. Jadi kalimatnya udah nggak ada conjunction lagi, kemudian subject verbnya tinggal satu. Kalau yang awal tadi subject verbnya ada dua. Jelas ya? Kalimat adverbial clause itu kalau kalimatnya masih asli, pasti lengkap. Ada 2 subjek, ada 2 verb dengan 1 conjunction. Kalau di reducing, conjunctionnya udah nggak ada, subject verbnya tinggal 1, terus muncul verb ing, gitu kan? Muncul verb ing di awal kalimat atau verb 3 di awal kalimat. Nah, kalau abridgment gimana? Abridgment tuh gampang. Kalau teman-teman bisa mereducing, teman-teman pasti juga bisa mengabridgment. Karena abridgment tuh tinggal memunculkan lagi conjunction-nya. Jadi conjunction-nya jangan dibuang kalau abridgment. Jadi kalau reducing tuh polanya langsung verb ing, tiba-tiba di awal kalimat ada verb ing, gitu kan? Terus baru subject verb. Tapi kalau abridgment, masih ada conjunction. Dan conjunction itu nggak ketemu sama subject verb, tapi ketemu sama verb ing atau verb 3, gitu ya. Karena reducing itu pasti menghasilkan verb ing atau verb 3. Itu yang kalimat aktif ya teman-teman ya di kotak yang pertama. Kotak yang kedua masih adverbial clause yang masih asli ya. Setelah pencuri itu diinterogasi oleh polisi, dia mendapatkan hukuman selama beberapa tahun. Was interrogated. Artinya menginterogasi atau diinterogasi. Dia pasif ya. Berarti kalau pasif nanti jadinya interrogating atau interrogated. Interrogated ya, karena pasif itu nanti hasil jadinya adalah verb 3. Kalau pasif, kalau aktif nanti hasil jadinya verb ing ya. Jadi aktif verbnya diubah menjadi verb ing, pasif verbnya diubah menjadi verb 3. Kemudian abridgment, kemudian reducingnya dulu ya. Reducing dulu berarti langsung interrogated by the police, the thief got punishment for several years. Ya. Afternya dibuang, the thief-nya dipindah menggantikan he, was auxiliary itu dibuang juga, he-nya juga dibuang, digantikan oleh the thief. Berarti tinggal interrogated by the police, subject verb. Ya, the thief-nya muncul di belakang, the thief-nya. Jadi seperti itu reducing. Kalau abridgment,
tinggal teman-teman memasukkan kembali conjunction-nya. Ya. Reducing dan abridgment sejatinya sama, cuman bedanya letaknya itu conjunction-nya aja yang berbeda gitu kan. Jadi kalau reducing itu nggak ada conjunction, kalau abridgment itu ada conjunction. Susunannya sama, interrogative sampai belakang sama persis. Cuman yang satu tanpa conjunction, yang satunya ada conjunction. Kemudian contoh berikutnya ada kalimat-kalimat contoh berikutnya ada kalimat ini ya, nonverbal atau kalimat nominal. Nah, apa sih kalimat nominal atau nonverbal ini? Ini tadi kalimat yang setelah subject verb itu ketemunya sama adjective, noun, atau adverb. Gitu kan, namanya kalimat nonverbal atau nominal. Nah, cara meringkasnya seperti yang saya bilang tadi, kalau ketemu sama adjective, langsung conjunction-nya dipasangkan dengan adjective. Jadi, although difficult, TOEFL is still learned by many students in TOEFL Expert. Meskipun sulit, TOEFL tetap dipelajari oleh banyak siswa di TOEFL Expert. Kemudian yang kedua, kalau ketemu sama noun, maka kita nggak boleh memunculkan conjunction ya, karena kalau ketemu sama noun itu biasanya di reducing. Reducing itu menghilangkan conjunction. Berarti kalau ketemu sama noun, jangan lupa kita harus menambahkan kata being, ya, being a doctor. Kemudian kalau yang adverb itu sama seperti adjective, dia conjunction-nya langsung bertemu dengan adverb ya. Jadi kalau adjective conjunction-nya langsung bertemu dengan adjective, kalau adverb conjunction-nya langsung bertemu dengan adverb ya. Jadi langsung, meskipun di pare Aisyah tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar contohnya. Atau kalau yang adjektif tadi, meskipun sulit gitu kan, TOEFL tetap dipelajari oleh banyak siswa. Jadi seperti itu contoh meringkas ya kan, kalimat-kalimat yang nominal atau kalimat nonverbal. Jadi atau meskipun mahal misalkan ya kan, even though expensive gitu kan, iPhone X misalkan masih tetap diburu oleh pecinta gadget. Nah, itu kan juga hasil peringkasan. Kalau nggak diringkas berarti although iPhone X is expensive gitu kan, iPhone X gitu kan masih dibeli oleh masyarakat misalnya ya. Jadi kalau udah diringkas langsung, meskipun mahal, meskipun cantik, meskipun sulit, meskipun di pare, meskipun di Indonesia, meskipun di rumah, ya. Meskipun di rumah kita masih bisa bekerja gitu kan, dari laptop, dari dari HP misalkan. Jadi kalau udah diringkas tuh langsung adjektifnya atau langsung verb, langsung adverb-nya ya, bukan verb, adverb atau keterangan tempat biasanya. Oke, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Kak Rizka ataupun Kak Aurelia? Jelas nggak apa yang saya sampaikan? Jelas Kak, tinggal mengingat saja yang susah. Tinggal memahami ya kan? Iya. Tinggal dipahami dan dibaca lagi pelan-pelan gitu ya Kak ya. Sama dipraktekkan, nah itu yang paling penting. Dipraktekkan ke dalam tulisan. Sudah? Nggak ada pertanyaan Kak Aurelia juga? Jelas Kak. Jelas ya? Udah pernah belajar ini belum Kak Aurelia sebelumnya? Apa yang kita pelajari selama ini? Udah pernah belajar belum? Udah, tapi kayaknya nggak sedetail ini ya. Ngerti Kak Aurelia? Ini sama cara menjelaskan saya? Paham nggak? Paham Kak. Paham ya? Nggak ada pertanyaan Kak Aurelia sama Kak Reska? Atau mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke WA saya ya, atau mungkin ditanyakan di grup juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas atau masih ada yang kurang dipahami, silakan nanti bertanya ya. Oke teman-teman, PR-nya saya akan memberikan sebuah tema. Temanya apa ya kira-kira ya? Temanya ini aja deh. Kemarin kan rata-rata apa ya kemarin temanya tuh? Lingkungan, pendidikan gitu ya. Untuk PR-nya, silahkan teman-teman membuat kalimat adverbial clause yang masih asli, gitu kan? Sebanyak berapa ya? 1, 2, 3. 3 aja lah mungkin ya, 3 atau 4 mungkin. Nah, terus teman-teman ini, latihan. Buat kalimat yang asli, kemudian teman-teman reducing, teman-teman abridgment. Jadi, setelah dibuat kalimat aslinya, teman-teman berusaha untuk mereducing, habis itu teman-teman berusaha untuk meng-abridgement ya. Temanya adalah crime and law ya. Keberatan nggak kalau temanya itu? Terlalu susah nggak? Kalau terlalu susah nanti saya ganti temanya.
crime and law keberatan nggak Kak Aurelia atau Kak Rizka? Gak apa-apa sih Kak, 3 kalimat kan ya? 3 kalimat aja itu, atau gini aja. Yang satu itu buatlah yang kalimatnya itu aktif, pakai verb aktif. Terus yang nomor 2, buat kalimatnya yang verbnya itu pasif. Terus yang ketiga, atau 5 kalimat ya nggak apa-apa ya. Yang ketiga itu ini yang ketemu sama adjektif. Yang keempat yang ketemu sama noun. Terus yang kelima ketemu sama adverb. Nggak apa-apa ya, satu-satu ya. Biar bisa kepake gitu loh. Nanti kan teman-teman kan bakal nulis gitu loh. Jadi biar bisa buat semua kalimatnya, baik yang aktif, pasif, ataupun yang ini, non-verbal atau nominal. Adjektif, noun, atau adverb. 5 kalimat ya. Berarti nanti silakan teman-teman membuat 5 kalimat, terus teman-teman ringkas ya, diringkas. Jelas? Jelas Kak, temanya tadi apa ya? Crime and law. Oh, crime and law. Oke, gitu aja ya Kak Rizka sama Kak Aurelia ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari dari kemarin sampai hari ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Aisyah. Iya, sama-sama Kak Aurelia, Kak Rizka.